Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Salam olahraga. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang permainan bola besar, yaitu cabang olahraga permainan sepak bola. Permainan bola besar, cabang olahraga permainan sepak bola. Tujuan pembelajaran permainan sepak bola agar siswa 1. Memahami hakikat formasi permainan sepak bola. 2. Memahami dan mempraktekkan formasi 4-2-4 dan 4-3-3 dalam permainan sepak bola. 3. Bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 4. Memahami perwasitan dalam permainan sepak bola. Sepak bola. Pengertian sepak bola adalah permainan beregu yang terdiri atas 11 pemain, dan permainan ini menggunakan bola dengan mengutamakan kerjasama antara pemain seregu untuk memenangkan pertandingan. Hakikat permainan sepak bola. Hakikat formasi permainan sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Dengan formasi, pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinasi dan kerjasama akan lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri tersendiri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda. Bahkan, setiap posisi dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Contoh, pemain lapangan tengah atau gelandang dalam formasi 4-2-4 merupakan pemain yang lebih lengkap kemampuannya dibandingkan dengan pemain lapangan tengah dalam formasi 4-3-3. Jenis-jenis formasi permainan sepak bola. Formasi permainan sepak bola yang sering digunakan yaitu 1. Formasi 4-2-4. 2. Formasi 4-3-3. Formasi 4-2-4. Silahkan untuk kalian lihat gambar dan di samping ada keterangan. Nomor 1 kiper, penjaga gawang. Nomor 2 bek kanan. Nomor 3 bek kiri. Nomor 4 center back. Nomor 5 center back. Nomor 6 gelandang kanan. Nomor 7 kanan luar. Nomor 8 striker penyerang. Nomor 9 striker penyerang. Nomor 10 gelandang kiri. Nomor 11 kiri luar. Untuk formasi 4-2-4, cara melakukannya adalah sebagai berikut. 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang kuat. Kedua pemain tengah, center back, bermain berdampingan satu sama lain secara diagonal. Salah satu center back ikut bergerak maju saat tim sedang melakukan serangan. Kedua back kiri dan kanan mendapat bantuan penuh dari center back masing-masing agar dapat lebih memusatkan perhatiannya pada penyerang sayap lawan. Dalam sistem ini, masing-masing back dapat membantu penyerangan tergantung dari sisi mana penyerangan itu dilakukan. Kedua pemain lapangan tengah, gelandang, merupakan pemain yang paling sibuk. Mereka harus menjelajah lapangan dengan radius yang luas. Kedua pemain ini bertugas membangun serangan dan harus ikut dalam bertahan jika timnya mendapatkan serangan.
Keempat pemain penyerang mempunyai tugas utama menyerang. Kedua pemain sayap ikut dalam usaha membangun serangan yang dimulai dari garis tengah lapangan. Kedua pemain sayap harus menyadari posisi mereka, yakni dengan berlari menuju garis gawang lawan. Kedua pemain penyerang tengah adalah dua ujung tombak penyerangan yang merupakan bahaya permanen bagi gawang lawan. Untuk mengacaukan pertahanan lawan, kedua penyerang tengah harus sering bertukar posisi dan mencoba untuk menyelesaikan operan yang diberikan oleh pemain lain, terutama pemain sayap, menjadi gol. Di samping itu, tugas lainnya adalah membuka celah bagi pemain lain yang datang menyerang dari lapangan tengah. Itulah cara melakukan formasi 4-2-4. Untuk selanjutnya, formasi 4-3-3, kalian bisa melihat gambar dan juga dilihat keterangannya. Nomor 1, kiper atau penjaga gawang. Nomor 2, bek kanan. Nomor 3, bek kiri. Nomor 4, center back. Nomor 5, center back. Nomor 6, gelandang kanan. Nomor 7, gelandang tengah. Nomor 8, gelandang kiri. Nomor 9, kanan luar. Nomor 10, striker atau penyerang. Nomor 11, kiri luar. Untuk penjelasan cara melakukan formasi 4-3-3 adalah dukungan permainan tengah menguntungkan bagi kestabilan pertahanan. Pemain tengah dapat melakukan serangan yang tiba-tiba ke daerah pertahanan lawan. Pemain gelandang tengah berperan sebagai pengatur dalam membangun permainan, mengatur penyerangan, dan juga memperhatikan pertahanan. Dari ketiga penyerang diperlukan seorang komandan yang dapat mengendalikan serangan sehingga senantiasa membahayakan gawang lawan. Ia harus mampu menjalin kerjasama dan menyatukan sesama penyerang. Di samping gerakan perseorangan, seperti terobosan ke garis gawang lawan, ciri khusus formasi 4-3-3 adalah pertukaran posisi antar pemain yang sering dilakukan. Setelah mengetahui cara melakukan formasi 4-2-4 dan formasi 4-3-3, dilanjutkan dengan bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 1. Jumlah pemain ada 12 orang, masing-masing 6 pemain untuk satu tim. 2. Pada garis lapangan dipasang gawang atau tiang bendera kecil. 3. Lapangan yang dapat digunakan adalah lapangan bola basket atau bola voli yang memiliki garis tengah. 4. Tiap tim menempatkan 3 pemain penyerang pada lapangan lawan dan 2 pemain bertahan pada daerah lapangan sendiri. 5. Setiap pemain berusaha mempertahankan gawangnya dan melakukan serangan. 6. Pemain bertahan dan penyerang hanya boleh bergerak di daerah yang ditempatinya. 7. Bila pemain bertahan dapat merebut bola, segera berikan operan pada temannya yang ada di daerah lawan. 8. Tim dianggap menang apabila dapat memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. 9. Waktu permainan untuk setiap tim 5-10 menit. Dan ini gambar tim yang sedang melakukan permainan yang menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Jumlahnya ada 12 pemain, setiap satu regu ada 6 pemain. Untuk selanjutnya,
kami jelaskan tentang perwasitan dalam permainan sepak bola. Syarat-syarat menjadi wasit. A. Berbadan sehat menurut keterangan dokter, tidak berkacamata, tidak buta warna, dan penglihatan baik. B. Umur antara 18 sampai 46 tahun. C. Berijazah SMA atau sederajat. D. Memahami dan melaksanakan janji wasit. E. Mengetahui dan memahami peraturan sepak bola dengan baik. F. Mempunyai kesegaran jasmani yang baik. G. Mendapat legalitas cabang. Perwasitan dalam permainan sepak bola harus ada perlengkapan wasit. A. Wasit harus berpakaian dan bersepatu bola yang lengkap. B. Wasit harus mempunyai peluit. C. Wasit harus membawa notes atau alat tulis. D. Harus ada pencatat waktu, jam atau stopwatch. E. Harus ada koin untuk undian. F. Harus ada kartu merah dan kartu kuning. Kerjasama antara wasit, hakim garis, dan wasit cadangan. Seorang wasit harus ada kerjasama antara hakim garis dan wasit cadangan. Dalam memimpin suatu pertandingan, wasit dibantu oleh 2 hakim garis dan 1 wasit cadangan. Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dimulai setelah memasuki lapangan permainan. Wasit dan hakim garis harus saling bekerja sama yang baik dalam menjalankan tugasnya, supaya pertandingan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berhasil atau tidaknya seorang wasit dalam memimpin tergantung dari kerjasama pengadil di lapangan tersebut. Tugas wasit. A. Menegakkan dan menjalankan peraturan. B. Membuat putusan yang memihak pada tim yang membuat pelanggaran. C. Membuat catatan jalannya pertandingan. D. Memberikan tendangan bebas langsung atau tidak langsung. E. Memberikan hukuman tendangan penalti kick. F. Memberikan teguran dan peringatan pada pemain yang membuat pelanggaran. G. Menghentikan permainan untuk sementara atau seterusnya. H. Menentukan bola sesuai dengan syarat atau standar tidak. Sesuai dengan syarat atau standar tidak. Tugas hakim garis. A. Mengamati bola yang meninggalkan garis lapangan. B. Memberikan isyarat kepada wasit utama jika terjadi offside. C. Membantu wasit utama memutuskan sebuah pelanggaran. Tugas wasit cadangan. A. Mengelola pergantian permainan. B. Mengatur ofisial ketika pergantian bermain. C. Menggantikan wasit atau hakim garis jika ada yang berhalangan. D. Menerima isyarat wasit untuk pemberhentian pertandingan. E. Memberikan pendapat kepada wasit utama. F. Memberikan tambahan waktu. G. Memberikan isyarat jika pertandingan sudah selesai.